pada pelajaran tema 4 dengan tema sehat itu penting. Kali ini di subtema 2 Ustazah akan membahas tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya serta interaksi dalam bidang pendidikan. Sebelumnya mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kalian tentunya masih ingat ya apa pengertian dari interaksi sosial? Yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ya, interaksi bisa dilakukan individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yang berkaitan dengan interaksi sosial, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada pembelajaran kali ini, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Satu, yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain: 1. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah dengan tujuan agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua adalah bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Sudah diajarkan berarti digunakan di lembaga pemerintahan dan tempat umum sebagai alat komunikasi yang utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pembangunan dalam aspek bahasa yang keempat yaitu bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari dalam keluarga. Ya. Pembangunan yang kedua adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya tata cara upacara pernikahan, pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain: 1. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua adalah melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Ini juga dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang tua menghormati yang muda juga saling menyayangi, yang lebih tua menyayangi yang muda, dan sebaliknya. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan
dan melaksanakan norma-norma tersebut. Pembangunan yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah sumber daya alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi ini antara lain mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan. Bagaimana? Misalnya dengan melakukan tebang pilih. Kedua adalah membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestarian agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga, sehingga pembangunan akan tetap berkelanjutan. Selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya adalah interaksi manusia dalam bidang pendidikan. Manusia, kita ingat, adalah makhluk sosial sehingga harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang untuk pengembangan dirinya. Ada 3 jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Apa saja itu pendidikan formal, non-formal, dan informal? Kita bahas satu-satu. Jalur pendidikan yang terstruktur itu jalur pendidikan non-formal dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pendidikan non-formal jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, misalnya kursus, bimbingan belajar, kursus menari, kursus musik, dan sebagainya. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, misalnya pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa, berarti ini interaksi individu dengan individu. Misalnya berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian interaksi yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru. Misalnya siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Interaksi yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Nah, ini sudah tugas kalian ya setiap hari. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya siswa melakukan karya wisata ke museum. Ya. Dari slide tadi ya, Ustazah harapkan kalian mampu menjawab pertanyaan yang diajukan Ustazah. 1. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Yang kedua, apa yang dapat dilakukan seorang siswa untuk mendukung pembangunan sosial budaya dalam aspek interaksi dengan alam? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan semoga kalian nanti ketika sudah menerima pelajaran ini membaca buku, kemudian menggarisbawahi, berdoa kepada Allah semoga dimudahkan dalam mencari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.